Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Pak Albar, dalam video pembelajaran cara berpikir sejarah. Untuk submateri kita hari ini adalah konsep berpikir kronologis diakronik dalam sejarah. Silakan disimak videonya dengan baik. Iya, untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep kronologis dan diakronik dalam sejarah. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mencoba menguraikan bagaimana sih konsep berpikir kronologis dan diakronik dalam sejarah. Jadi selain tiga unsur penting sejarah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang konsep dalam sejarah, yaitu tentang konsep berpikir kronologis dan diakronik. Setelah itu kita juga akan membahas tentang konsep sinkronik. Setelah itu juga nanti akan ada cara berpikirnya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam cara mempelajari sejarah dan kehidupan sehari-hari, bagaimana sih cara konsep berpikir kronologis dan diakronik dalam berpikir sejarah dan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak dengan baik-baik videonya, buat catatan-catatan kecil, dan jika ingin ada yang bertanya nanti bisa ditanyakan di akhir video ini. Jadi silakan disimak dengan seksama. Ya, jadi seiring perjalanan kehidupan manusia sepanjang waktu, sejarah itu akan ada. Cara berpikir seperti itulah yang dikatakan sebagai cara berpikir kronologis atau diakronik. Ya. Sedangkan untuk kata kronologi sendiri itu berasal dari kata kronos dan logos, waktu, ilmu. Kronos itu waktu, logos itu ilmu. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari tentang kronologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu. Nah, selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Jadi untuk dengan kata lain, kronologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang urutan-urutan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya. Nah, sedangkan setelah kronologi ada istilah periodisasi. Periodisasi itu sendiri artinya membuat klasifikasi atau pembabakan dari setiap peristiwa-peristiwa sejarah yang telah ada. Nah, makanya biasanya itu dibagi ke dalam periodisasi. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita pindah ke contoh diakronik. Ya, contoh diakronik itu misalnya ada pembatasan dalam peristiwa sejarah. Misalnya masa pemerintahan seorang raja. Kalau di apa namanya? Di slide itu ada contohnya itu masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ada yang tahu mungkin siapa Raja Hayam Wuruk itu? Raja dari kerajaan apa? Iya, betul sekali. Raja Hayam Wuruk itu adalah raja yang pernah memerintah di kerajaan Singosari dan mencapai puncak kejayaannya. Itu ada batasan waktunya. Jadi ketika diberikan pembatasan waktu atau memanjang dalam hal waktu 1350 sampai 1389 itu dikatakan sebagai diakronik. Jadi selama perjalanan 1350 sampai 1389 itulah yang dikatakan sebagai kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kemudian contoh berikutnya adalah Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu salah satu contoh diakronik juga. Kemudian kita pindah ke contoh kronologi dengan dibantu oleh periodisasi. Nah, langsung saja di slide itu ada 3. Yang pertama itu contohnya masa prasejarah. Misalnya dalam pembabakan periode sejarah di Indonesia itu tahun 400 sebelum Masehi itu dikatakan masa prasejarah. Kenapa 400 sebelum Masehi? Itu karena 400 Masehi karena pada tahun 400-an itu baru ditemukan yang namanya bukti tertulis di Indonesia, yaitu Prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Kemudian lanjut di masa Hindu-Buddha, mulai tahun 400 Masehi sampai abad ke-15, itu periode masuknya dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia.
kemudian masuk di masa Islam. Nah, itulah masa-masa ini yang dikatakan sebagai periodisasi. Begitu pula dengan masa kolonialisme, masa pendudukan Jepang, dan masa revolusi. Kemudian masa pemerintahan setelah kemerdekaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masa Orde Lama, kemudian ada masa Orde Baru, kemudian yang terakhir ada masa reformasi. Nah, terus pasti ada yang bertanya, untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Nah, jawabannya adalah supaya memberikan gambaran utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Jadi peristiwa sejarah itu tidak boleh terpotong-potong, karena kapan tidak kronologis, itu pemahamannya akan berubah. Nah, jadi untuk memecahkan masalah pula, itu digunakan cara berpikir diakronis dan atau kronologis. Ya. Kemudian untuk berpikir sinkronik, dalam belajar sejarah, itu dibutuhkan guna untuk lebih teliti. Karena segala aspek dalam peristiwa sejarah itu biasanya dengan cara berpikir sinkronik kita akan lebih teliti dan lebih mendalam memahami dan mencari tahu tentang aspek-aspek yang ada di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Oke. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Atau ada yang ingin bertanya? Ya, jadi saya ulangi kembali konsep diakronik, kronologi dan dalam sejarah itu diartikan sebagai kronologi. Ya, dari kata untuk kata diakronis itu sendiri berasal dari kata dia, melintas, melampaui, dan kronos waktu. Ya, artinya sesuatu yang melintas melampaui batasan waktu, itu karena sejarah itu memanjang dalam hal waktu. Ya, jadi seiring perjalanan kehidupan manusia sepanjang waktu, sejarah itu akan ada. Cara berpikir seperti itulah yang dikatakan sebagai cara berpikir kronologis atau diakronik. Ya. Sedangkan untuk kata kronologi sendiri itu berasal dari kata kronos dan logos, waktu, ilmu. Kronos itu waktu, logos itu ilmu. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari tentang kronologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu. Nah, selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Jadi untuk dengan kata lain, kronologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang urutan-urutan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya. Nah, sedangkan setelah kronologi ada istilah periodisasi. Periodisasi itu sendiri artinya membuat klasifikasi atau pembabakan dari setiap peristiwa-peristiwa sejarah yang telah ada. Nah, makanya biasanya itu dibagi ke dalam periodisasi. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita pindah ke contoh diakronik. Ya. Contoh diakronik itu misalnya ada pembatasan dalam peristiwa sejarah. Misalnya masa pemerintahan seorang raja. Kalau di apa namanya? Di slide itu ada contohnya itu masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ada yang tahu mungkin siapa Raja Hayam Wuruk itu? Raja dari kerajaan apa? Iya, betul sekali. Raja Hayam Wuruk itu adalah raja yang pernah memerintah di kerajaan Singosari dan mencapai puncak kejayaannya. Itu ada batasan waktunya. Jadi ketika diberikan pembatasan waktu atau memanjang dalam hal waktu 1350 sampai 1389 itu dikatakan sebagai diakronik. Jadi selama perjalanan 1350 sampai 1389 itulah yang dikatakan sebagai kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kemudian contoh berikutnya adalah Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu salah satu contoh diakronik juga. Kemudian kita pindah ke contoh kronologi dengan dibantu oleh periodisasi. Nah, langsung saja di slide itu ada 3. Yang pertama itu contohnya masa prasejarah. Misalnya dalam pembabakan periode sejarah di Indonesia itu tahun 400 sebelum Masehi itu dikatakan masa prasejarah.
Kenapa 400 sebelum Masehi? Itu karena 400 Masehi karena pada tahun 400-an itu baru ditemukan yang namanya bukti tertulis di Indonesia, yaitu Prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Kemudian lanjut di masa Hindu-Buddha, mulai tahun 400 Masehi sampai abad ke-15, itu periode masuknya dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian masuk di masa Islam, nah itulah masa-masa ini yang dikatakan sebagai periodisasi. Begitu pula dengan masa kolonialisme, masa pendudukan Jepang, dan masa revolusi. Kemudian masa pemerintahan setelah kemerdekaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masa Orde Lama, kemudian ada masa Orde Baru, kemudian yang terakhir ada masa reformasi. Nah, terus pasti ada yang bertanya, untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Nah, jawabannya adalah supaya memberikan gambaran utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Jadi peristiwa sejarah itu tidak boleh terpotong-potong, karena kapan tidak kronologis, itu pemahamannya akan berubah. Nah, jadi untuk memecahkan masalah pula, itu digunakan cara berpikir diakronis dan atau kronologis. Ya. Kemudian untuk berpikir sinkronik, dalam belajar sejarah itu dibutuhkan guna untuk lebih teliti. Karena segala aspek dalam peristiwa sejarah itu biasanya dengan cara berpikir sinkronik kita akan lebih teliti dan lebih mendalam memahami dan mencari tahu tentang aspek-aspek yang ada di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Oke. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan masuk. Iya, itulah akhir materi kita. Jadi untuk hari ini kita sudah membahas tentang pengertian sejarah. Dalam artian pengertian sejarah di sini adalah cara berpikir, konsep berpikir kronologis dan diakronik. Asal usul dari kata sinkronik, diakronik, kronologis, kemudian pengertian kronologis itu apa, ya? Tentu kalian masih ingat, kronologis adalah urutan-urutan peristiwa sejarah berdasarkan waktu atau terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian diakronik itu adalah cara berpikir di mana kita mengurutkan peristiwa-peristiwa, di mana peristiwa sejarah itu ada peristiwa yang mendahuluinya dan akan ada peristiwa yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai cara berpikir yang berurutan. Nah, tadi juga sudah diberikan contoh ya di dalam peristiwa sejarah yang mana saja, contoh-contoh dari peristiwa atau cara berpikir konsep diakronik. Nah, jadi untuk di kehidupan sehari-hari tadi sudah dibahas juga konsep diakronik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah ketika kita membahas sesuatu, tentu kita akan menjadi lebih memahami secara utuh. Ya, misalnya dalam kehidupan mendapatkan berita atau dalam suatu peristiwa itu kita memahami dari awal hingga akhir. Nah, itu namanya cara berpikir diakronik. Kemudian dalam peristiwa sejarah, ini bisa terlihat dari tadi salah satu contohnya itu masa pemerintahan Hayam Wuruk, ya, mulai dari dia naik menjadi raja, kemudian selama dia menjadi raja, dan akhir dari ketika dia menjadi seorang raja. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Ya, tentu untuk pertemuan itu nanti kita akan membahas apa sih perbedaannya antara konsep berpikir sinkronik dengan diakronik. Kemudian apa sih manfaat konsep berpikir sinkronik itu? Kemudian dalam ilmu atau bidang apa saja konsep diakronik itu dan sinkronik itu digunakan, ya. Nah, kalau kemudian antara hubungan konsep diakronik dan sinkronik itu dalam sejarah bagaimana kedudukannya, seperti itu. Oke, terima kasih hari ini. Selamat siang anak-anak. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.